aset, jual untung ama kalau dia rugi gimana. Jadi semuanya udah sekalian jalan. Terus nanti ada soal satu yang lebih kompleks lagi. Ya. Bentar. Ini aku pelan-pelan deh. Ini aku pakai alur kayaknya ini karena pengalaman dari UTS udah nggak akan terulang lagi. Jadi ini aku kerjanya ada alur. Dia mana sih? Ini ya. Bentar. Tadi itu kok dia yang apa satu join? Bentar ya. Ini pra apa pasca UTS. Tentir AL pasca UTS. Oke. Bentar ya, bentar. Kok belum kebuka? Ini screen. Bentar ya, ini ada satu lagi sepertinya. Ya, tinggal satu orang. Jadi kita nanti cuma 7 orang. Ya, soalnya sekalian baca-baca dulu soalnya, lihat-lihat dulu. Aku udah share sih soalnya. Oh, Sen, record dong. Udah, Mar. Oh, ini udah sementara di record. Udah. Ini Sen yang kan biasa tuh ada tuh di record tuh kalau yang dulu-dulu tuh ada yang ini Sen. Di sininya tuh mengganggu yang kota-kota di sini tuh. Nah, kota-kota di situ aku nggak tahu apa itu. Ya, yang kayak itu nama-nama orang. Nah, yang list-list itu nanti itu ininya di minimize. Jadi biar nggak biar kelihatan full, maksudnya biar layarnya ini kelihatan full. Terus aku belum join ya yang satu orang. Aku buat ininya dulu deh. Yang ini apa istilahnya? Ini dulu deh. Hapus. Astaga. Ini delete dulu. Delete. Nah, ini aku buat kayak gini sebentar. Delete deh. Oke. Ini juga delete. Delete dulu. Ini. Oke, udah. Oh, udah pas ya, udah 7. Udah, ntar. Ya udah pas ini udah 7. Oke, ini suaraku kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas kan? Kedengaran ya? Jadi dan share screen-ku juga kelihatan kan? Kelihatan? Gimana? Halo?
Ya, networkku nggak kedengaran. Enggak, mana. Kelihatan kok. Oke. Gini ya, jadi kita mulai ini soalnya ya. Ini sebenarnya aku udah share soalnya. Jadi coba lihat. Itu soal. Jadi di soalnya itu kan soalmu. Ya ini, soalnya kan ini. Ini ya soalnya kan. Jadi kan ini dia membelinya 80% ya kan? 80%. Dia beli 80% kepemilikan. Ini P induk berarti. P induk, S anak. Oke. Terus ini dialokasikan. Ini ya, dia ada P menjual ke S. Berarti P jual ke S. Induk ke anak. Berarti down kan? Ke bawah kan? Downstream. Ya kan? Kalau S ke P berarti si anak ke induk. Berarti akan dia ke atas kan? Anak ke induk. Melihat ke atas kan? Up. S ke P juga ini. Berarti dia up juga. Ini P menjual mesin ke P, astaga. Ini P menjual ke S. Oh, ini sorry, ini S. Ini salah ini soalnya. Ya, yang keempat itu P menjual mesin ke S ya. Sorry, itu salah ketik itu. Jadi aku ini aja deh berarti. Buka yang di, oh ya, nggak apa. Pokoknya ini P menjual ke S ya. Nya downstream ini. Oke, kita coba dulu pertama. Pertama seperti biasa ya, seperti biasa. Dia kan awal 2017. Oh, ini awal 2018 berarti, sorry salah. Awal 2018. Di awal 2018 dia belinya ini 700.000 dan 700.000 imbalan ya. Kemudian net asetnya itu kan ini ya ekuitas kan, net aset 500.000 tambah 250.000 ya kan, saldo laba awal si S si anak berarti 750.000 ya kan, ekuitasnya 750.000. Terus kepemilikan tadi dia bilangnya 80%. Iya kan? 80%. Oke, 80%. Nah, berarti kan nilai perusahaan kan, nah ini udah dari sebelum tes kan udah. Tinggal imbalan per kepemilikan. Kan 875. Berarti excess value itu sama dengan nilai perusahaan dikurangi net asset. Inilah di excess value-nya. 125.000. Gitu ya. Nah, ini dulu awalnya dulu excess value. Kemudian, jadi excess value itu sebenarnya ada dua sih. Bisa dari apa namanya? Apa sih namanya? Oh ya, si excess value begini. Dan dia salah. Kemudian yang satu yang kalau dikurangi fair value itu goodwill. Kalau ini book value kan. Kita nilai perusahaan kurang net asset secara keseluruhan ya. Atau kalau nggak salah boleh kayak gini nggak sih? Dia kalau nggak salah ya. Kali 80% atau nggak tahu ya. Benar nggak ya? Oh, nggak bisa, harus total berarti. Harus total. Jadi nilai perusahaan 875, excess value net assetnya. Lanjut. Kemudian di soal dibilang, nah ini alokasi sama kayak biasa kan. 20%-nya ke, punya ingat ya, 20% ke inventory, over value. 30% ke tanah under value, 30% ke bangunan over value. Berarti inventory dengan apa ini? Inventory dengan bangunan over value dua-dua ya. Jadi inventory over value. Nah, sama kayak. Nah. Terus yang under value itu yang si land 30%. Land baru dia under value, baru goodwill sisa. Nah, ini kan goodwill sisanya. Oke. Si apa? Si ini selisih harga perolehan dengan 20%. Jadi si inventory 20%, tanah 30%, bangunan 30%. Oke.
Jadi ini 20%, ini kan 20%. Pokoknya begini, ini totalnya kan harus setara ini kan excess value, ya kan? Harus setara excess value. Nah ini kan sifatnya atau ya totalnya harus setara excess value 125.000. Nah ini kan kalau over value berarti sifatnya itu artinya di tabel ini ya, dia sifatnya kan ini negatif, ya kan negatif. Kalau under value positif. Under value itu tanah 30%. Berarti ini sama dengan 30%. Ya kan? Ini yang building 30% juga. 30%. Ya. Ini oke. Nah kan berapa sih goodwill biar ini 105.000 kan? Nah, ini berarti tinggal gini aja berarti. Nah, berapa nih ayo? Coba ya. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, ini. Dia nanti jadi tambah kan. 75.000 kita coba ya. Kali ini. Ini tambah ini, tambah ini. Kurang yang tambah yang ini kan udah minus kan. Harusnya 125.000. Ya benar. Ya kan berarti goodwill sisanya 75.000. Gitu ya, caranya gitu. Atau ada juga yang caranya gini. Atau ada juga yang excess value ini 125.000 ini harus nol. Harus nol kan di akhir. Ya kan biar nggak selisih. Berarti kan kalau harus nol itu berarti yang ini yang jadi negatif. Ininya jadi negatif. Jadi maksudnya under value. Ini kan ini jadi negatif. Ini jadi positif. Jadi ini jadi negatif, ini jadi positif, berarti ini berapa? Berarti kan biar ininya 0, berarti kan ini harus ini tambah ini, tambah ini. Nah, kan 75.000 kan? Ya. Nah, tergantung kalian, maksudnya tergantung kalian pendekatannya berapa. Yang ujungnya 0 atau totalnya 105. Ya kan begini. Wait, astaga ini aku salah. Ini over value juga. Minus juga ini berarti. Sorry. Building over value. Building sama inventory. Building sama inventory sama building over value dua-dua. Oh iya. Ya berarti ini goodwill lebih tinggi lagi 150.000 malah. Iya kan? Gitu. Ya. Kemudian dia masa manfaatkan kalau inventory nggak ada, land nggak ada, building 10 tahun kan tadi dia bilang 10 tahun. Berarti kan amortisasinya ini terjual di 2018 kan di soal dibilang. Ya. Jadi si ini inventory dia terjual semua di 2018. Ya udah, terjual semua di 2018. Berarti dia habis. Habis kan? Kalau land jelas nggak diamortisasi kan, nggak ada masa manfaat. Ya land nggak. Kalau ini building dia diamortisasi dibagi 10. Tapi lihat juga dia belinya kapan? 1 Januari 2018 berarti full kan amortisasinya. Full kan? Oke, berarti ini 37.500. Kalau goodwill juga kan enggak ya. Berarti kan sisa jadinya ini. Sumnya ya. Sum sama dengan ini 28.750. Dan ingat begini ya, kalau 28.750 ini dia artinya dia ini kan minus ya. Nah, penting juga minus plusnya ini. Karena dia artinya apa namanya? Istilahnya bukan amortisasi. Jadi kalau dia positif kan berarti dia mengamortisasi kan, nilai mengamortisasi. Karena nilainya negatif ini dia jatuhnya kebalikan dari amortisasi, dia mengurangi malah. Mengurangi amortisasi.
Nah, sifatnya mengurangi amortisasi atau sifatnya inilah istilahnya sifatnya menambah net income. Net income, gitu ya. Nah, sifatnya menambah net income. Jadi kalau dia negatif ya logikanya gini aja, ingat ya kan? Ingat aja jurnal inventory kalau over value. Kalau over value itu artinya ini kan, over value itu berarti nanti kalian ingat kalau coba kalian ngecek lagi di bukunya, kalau aset over value dia sifatnya itu bagus. Maksudnya bagus ke net income karena menambah net income kan. Nih, kalau value ya kan. Kayak gitu ya. Kemudian unmoorednya maksudnya sisa. Nah, ini. Sisa pada awal 2019. Ya kan? Ini kan Amor 2018. Berarti sisanya yang pasti si inventory habis, si land tetap sama karena kan dia nggak ada amortisasi. Kemudian yang ini apa namanya? Building dia ini. Dia kan bisa berapa? 33.750 kan. Sebenarnya udah berkurang karena udah diamortisasi. Nah, ini sisa awal 2019. Berarti sisa, oh ada goodwill juga. Sorry. Goodwill juga ini. Ya kan? Oke. Kemudian Amor 2019. Amor 2019 yang pasti ini nggak ada. Udah semuanya kan di 2018 dia bilang terjual. Kalau Len jelas Len nggak ada apa? Nggak ada amortisasi. Ah, ini sama berarti. Dia garis lurus kan? Sama. Kalau ini berarti dia nol juga goodwill. Berarti cuma satu ini kan? Apa namanya? Amor 2019. Oke. Nah ini, tabel ini udah selesai. Oke. Tabel ini udah selesai. Sekarang kita ke selanjutnya. Ini udah selesai. Maksudnya yang tahap awal. Itu sebenarnya materi sebelum UTS sih. Sekarang ini, nah ini baru transaksinya. Jadi yang pertama dia bilang apa? Dia 1 Mei 2018 P menjual tanah ke A, P menjual tanah A ke S, downstream, ya kan induk ke anak. 100.000, harga perolehan 80, berarti kan gainnya 20.000 ya. Oke, berarti, nah biar enak kita gini aja. Jadi langsung isi di sini. Nah langsung isi di sini. Jadi ambil jurnal langsung isi di sini. Oke, mulai dari yang pertama dulu ini dulu. Aku net income sih dulu. Net income-nya itu, ini net income si S ya, si anak ya. Ini net income si S, dia berapa nih? 2018 itu dia 150.000 ya. Jadi net income si S 150.000. Nah nih. Oke. Isi dulu di sini 150.000. 150.000. Berarti kan bagiannya si income in X artinya induk, bagian induk dalam kurung 80%. Ini bagian anak. NCI kan udah 20%. Nah, ini. Jadi kan dia persen dikali 20%. Begitu kan net income. Net income-nya dulu. Oke, kita lanjut baru kita lanjut yang ini. Yang ini. Nah, ini dulu. 1 Mei si P menjual tanah A ke S 100.000, harga perolehan 80.000. Ini kalau seandainya kita mau buat jurnalnya kan begini ya. Ini diinduk. Diinduk dalam kurung P. Oke, jadi ada dua. Diinduk ada di anak. Kalau kan ini downstream. Berarti kan si induk yang dapat cash. Dia akan menjual seharga 100.000 dengan harga perolehan land A, tadi dia bilang 80.000. Ini bukan jurnal eliminasi ya, ini jurnal penjualannya. Jurnal penjualan kalau disuruh gain on sale of land. Oke.
Berapa berarti 20.000 kan? Oke. Nah, si anak jurnal len A. Nah, dia dapat len A kan, keluar cash. Senilai berapa? 100.000. Jadi 100.000 itu jadi ini. Padahal ini secara teorinya kan, ini kan transaksi induk anak itu gain-nya ini nggak boleh diakui. Jadi konsekuensinya apa? Pertama, kelebihan apa ini? Ini harusnya tidak boleh mengakui gain. Ya kan harusnya nggak boleh mengakui ini gain ini. Berarti ini juga harusnya, ya kan konsekuensinya juga ini. Harusnya len A hanya bernilai 80.000. Iya kan, karena kan 20.000-nya ini nggak boleh diakui kan. Harusnya ini cuma 80.000 kan, begitu kan konsepnya. Nah, gitu. Berarti kita eliminasi berarti, ya kan? Eliminasinya gimana? Berarti kan eliminasi ya udah tinggal gini aja eliminasi. Eliminasinya ya. Ini kan bentar. Ini kasih ke sebelah sini deh biar gampang. Nah, begini. Berarti eliminasi. Eliminasinya gimana? Ya udah, G-nya dibalik pada len, ya kan? Len A. Senilai 20.000. Tapi ingat eliminasi ini di akhir ya. Nah, kalau ini kan di apa ya? Pas 1 Mei kan ini. Ini. Kalau yang eliminasi ini dikonsolidasi nanti. Oke. Oke. Berarti kita masukin. Dan yang perlu harus ini ya, kalian tuh ini upstream apa downstream. Jadi dia karena si yang mengakui gain si induk, ya kan? Coba lihat. Yang mengakui gain, yang menjual si induk berarti dia downstream. Oke, downstream. Ingat kalau downstream apa? Jadi downstream itu tidak harus dihafal ya, harus diingat baik-baik konsepnya. Tidak ada hubungan dengan NCI. Pokoknya nggak ada hubungan dengan NCI. Kenapa? Ya karena kan dia ini cuma di induk. Ngapain juga NCI induk itu nggak ada hubungan dengan NCI. NCI itu kan lain lagi, ya kan? Jadi kalau downstream itu tidak ada hubungan dengan NCI. Ciri khasnya itu. Berarti gimana? Berarti gini. Ini gain-nya ini di mana ini? Dieliminasi. Unrealized gain kan? Di debit 20.000. Berarti kan sifatnya ya. Kalau di sini kan tulis aja gini. Gain dalam kurung len. Dari len kan penjualan sale of len. Len tadi. Terus dia sifatnya apa? Downstream. Karena downstream ya kan tadi minus 20.000 kan. Nah, artinya apa? Ingat kalau downstream dia NCI itu nggak terpengaruh apa-apa. Nol kan dia. Berarti semuanya dialokasikan ke si induk. Nah, ini. Semuanya dialokasikan ke induk. Nah, itu beda utama antara downstream sama upstream. Jadi 20.000 ini semuanya ke induk. Ini kan. Beda kan, coba lihat, perhatikan yang di atasnya. Di atasnya kan di keduanya kan di proporsi ini enggak. Oke. Jadi yang pertama ini selesai ya, selesai. Yang kedua, 1 Oktober kelihatan ke P seharga 90.000, harga perolehan 100, akumulasi 30.000. Sisa masa manfaat 5 tahun. Oke. Jadi ini induk, kita lihat lagi yang kedua. Induk ini induk seperti ini anak. Oke. Ini yang menjual ini ya. S menjual ke P seharga 90.000. Ya kan? Berarti S, nah si S yang jual, dia dapat cash berapa? 90.000. Ya kan? Terus harga perolehan peralatan kan 100.000 ya. Jadi kan peralatan 100.000.
sorry kok bahasa Indonesia, apa namanya peralatan? Tools, tools. Equipment. Ya, equipment kan. Di soal akumulasi penyusutannya, dia bilang 30.000 ya, 30.000. Berarti 30.000. Berarti ini apa ini? Gain apa losing? Oh, gainnya ini. Gain on sale of equipment. Nilainya berapa? Nilainya itu berarti ini kayak ini kan. 20.000. Oh, 20.000 juga. Nah, kalau si induk dia berarti kan menerima equipment kan? Equipment pada cash senilai 90.000. Nah, sama juga ya. Ini si gain ini karena transaksi induk anak dia kan nggak boleh diakui. Ini kan nggak boleh diakui. Ya udah, kita eliminasi. Berarti eliminasinya adalah eliminasi ya. Si gain di debit dihapus pada equipment. Ya kan? Sebesar 20.000. Nah, 20.000. Oke. Nah, cuma beda dengan yang tadi. Kalau ini coba lihat. Ini kan transaksinya yang menjual si anak kan, ini. Yang mengakui gain menjual si anak, si S. Berarti dia namanya upstream. Kalau upstream berarti NCI. Nah, bedanya cuma di situ, terpengaruh. Ya kan? Oke. Ya udah, berarti masukin di sini berarti mana? Dia apa ya? Unreleased gain juga. Tapi sale of equipment. Ini lane A tadi. Lane A. Nah, ini upstream. Nah, dia kan di debit juga ya. Debit juga kan ini. Coba lihat. Berarti minus kan debit eliminasinya. Ya. Nah, karena dia upstream, ya udah dua-dua kena dikali proporsi. Ya, bedanya cuma di situ. Nah, coba lihat dengan di atasnya beda kan? Kali 20%. Kenapa? Oke. Begini ya dia. Jadi yang ini selesai. Yang apa namanya? Oh, ada lagi. Belum selesai kalau equipment, aku lupa. Ada lagi yang belum. Ini kan baru apa? Baru mengeliminasi gain-nya, ada lagi satu. Karena dia ini kan dia mengakui apa namanya nilai equipment kan 90.000 kan? Harusnya kan berapa nih diakui? Harusnya ya. Harusnya kan 100.000 kurang 30.000, harusnya cuma 70.000 kan? 70.000 kan? Makanya kan tadi ini dieliminasi kan 20.000 kan? Nah, tapi dia diakui 90.000. Berarti efeknya apa? Berarti pasti depresiasinya itu kelebihan. Logikanya kan begitu kan? Coba kalian lihat. Depresiasi itu kan secara sederhana dibilang secara sederhana ya. Cost dibagi masa manfaat. Berarti kalau value, nah jadi kan depresiasi kan begini ya. Cost per useful life. Berarti kalau seandainya cost over value, berarti depresiasinya juga apa? Value, iya kan? Berbanding lurus kan? Ya kan? Cost naik, over value, depresiasi over value. Jadi kalau, nah berarti ya udah kita eliminasi juga. Eliminasinya gimana? Kita hitung, coba depresiasi per tahun.
depresiasi yang over value tiap tahun. Berarti kan sama dengan 20.000 ya kan, dibagi sisa masa manfaat adalah berapa ini? 5 tahun ya. 5 tahun kan? 5 tahun. Nah, ini depresiasi yang over value tiap tahun. Ya kan? Yang terlalu banyak. Berarti kan kita eliminasi ya. Ya, kita hilangkan. Berarti hilangkannya gimana? Hilangkannya berarti akumulasi depresiasi equipment pada depreciation expense. Nilainya berapa? Nah, ini yang penting, jangan isi 4.000 dulu. Lihat, dia jualnya 1 Oktober 2018. Berarti untuk 2018 dia cuma Oktober, November, Desember. 3 bulan. Ya udah, berarti ini sama dengan kali 3/12. Udah? Ya, jadi jangan langsung isi 4.000. Apa? Perhatikan hal jualnya. Oke. Beda dengan yang ini. Kalau gain ini ya udah 20.000 semua. Nggak tahu dia tanggalnya. Kalau ini yang kita. Terus ini kan depreciation over value tiap tahun. Ini kan depreciation expense di mana ini? Depreciation expense di kredit. Kalau di kredit kan artinya menambah net income, positif dia. Oke, positif berarti. Dan ini sama juga ya, dia upstream kan, dia melekat sama ini, upstream juga. Oke, berarti di sini, yang tadi, di sini, ini kok NC 2017, 2018. Ya. Berarti dia apa kita namain ini? Over value, ya kan? Over value dari di depresiasi dalam kurung si equipment, ya kan? Dia transaksinya upstream, kan 1.000 ya positif nilainya. Tadi ya 1.000 ini ya 1.000. Berarti dia kali juga sama dengan ini dikali 80% dan dengan ini dikali 20%, ya kan, karena apa namanya upstream. Oke, berarti ini selesai. Yang kedua selesai, ya kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebenarnya silakan aja, maksudnya kalau ada bingung atau kecepatan atau maksudnya kalau suruh ulang atau apa, boleh kok. Gimana? Nggak ada? Masih bisa ngikutin, Mas. Masih bisa ngikutin ya. Oke. Berarti sekarang yang ketiga. Nah, ini yang ketiga dia menjual tanah, tapi si S yang menjual. Oke. Jadi yang ketiga ini. Yang ketiga, komentar ini aku kasih gini aja. Bisa. Oh, enggak apa, gini aja. Yang ketiga ini. Induk dalam kurung 80%. Oke. Anaknya di mana ini anak? Oh, anak sini. Anak dalam kurung 80%. Nah, ini transaksi ketiga ya. Jadi transaksi ketiga siapa namanya si S jadi yang transaksi ketiga si S menjual ke P, menjual tanah ke P 80.000 ya. Oke. Coba ya. Jadi si S anak dia cash apa namanya 80.000. Iya kan? Terus dia
harga perolehan 90.000. Nah, kalau ini kan rugi. Jadi dia lane-nya 90.000 malah. Berarti dia loss. Loss on sale of lane B. Lane B kan. Berarti 10.000 dia ruginya. Nah, si induk dia kan berarti lane B ada cash senilai 80.000. Oke. Nah, ini dia sama berarti. Berarti kan dia yang loss-nya ini, nah, kalau gain tidak diakui, loss juga tidak diakui. Adil kan ini? Adil. Loss juga nggak boleh diakui dong, karena transaksi induk anak. Ya udah, berarti tinggal loss on sale of lane B pada lane B. Ini eliminasinya. Eliminasikan. Senilai berapa? Senilai 10.000. 10.000. Dan ini kan transaksinya upstream ya, karena kan si anak yang jual. Nah, ini upstream. NCI terpengaruh. Ya udah, ini loss-nya ini di mana? Di debit kan ini, lihat. Debit kan? Berarti kan kalau di debit itu mengurangi net income, berarti minus karena di debit. Oke. Berarti dia ini. Nah, kalau ini bukan unrealized gain, tapi unrealized loss. Oh, sebentar. Ini kayaknya aku ada yang salah deh tadi. Bentar ya. Aku salah lihat. Kok di debit? Upstream. Sorry ya. Yang ini. Eliminasi yang ini. Dia kan loss-nya itu di debit 10.000. Oh, berarti di kredit kalau eliminasinya. Sorry. Keputar. Ini loss on sale of lane B. Nah, ini lane B. Nah, ini kan justru dia di kredit. Artinya positif. 10.000. Berarti ini tadi 10.000 kan positif. Loss-nya di kredit, ini dikreditin. Karena dia upstream, sama juga. Si NCI terpengaruh. Ini kali 20%. Oke ya. Selesai. Dia kan nggak ada depresiasi kan kalau lane. Oke. Selesai. Kita ke selanjutnya, transaksi selanjutnya. Ini transaksi terakhir nih. Kalau yang ini mesin, si P menjual ke S. Ya ini S ya. Nah, yang ini S. Oke. Jadi 1 Desember 2018. Nah, induk. Halo, tes tadi keputus ya? Iya, Tunggu, tadi keputusnya udah sampai di mana? udah masuk mesin. Mesin yang ini ya? Oh ya, yang ini kan? Apa mesin Iya, yang ini? mesin yang 1 Desember, Mas. Yap. Oke. Mesin yang 1 Desember gini. IP jual 100.000, harga perolehan mesin 150, akumulasi 30. Oke. Jadi dia jualnya 100.000 kan? Dapat cash 100.000. Terus akumulasi depresiasi tadi dia bilang 30.000 kan? 30.000. Terus dia sementara nilai mesinnya itu 150.000. Berarti di sini dia gain. Bentar, 130, 150. Loss dia. Loss on sale of mesin. Ya benar, loss. 20.000 dia, loss 20.000. Oh ya benar.
Kemudian si anak, dia kan nanti, kalau anak berarti mesin pada cash. Senilai 100.000. Ya, 100.000. Oke. Berarti kan dia loss-nya ini ya tentu harus dieliminasi. Eliminasi juga. Ya kan? Sorry, salah. Ini, eliminasi. Yang pasti karena dia di debit, berarti eliminasinya di kredit. Ya kan? Loss-nya dieliminasi, bukan, sebenarnya bukan kalau istilah lebih tepatnya itu bukan dihapus sih, ditangguhkan sebenarnya, ya kan? Karena kan nanti kalau dijual baru diakui kembali. Ya, lebih tepatnya loss-nya ini ditangguhkan. Jadi eliminasi pada mesin dia. Ya kan? Senilai berapa? Nilai 20.000. Tapi ini ingat dia downstream. Oke. Nah, karena dia depreciable asset, ini kan apa namanya? Depreciable asset berarti si akumulasi depresiasinya kan. Jadi akumulasi depresiasi itu dia, bentar, ini loss on mesinnya, akumulasi depresiasinya itu dia under value, ya kan? Jadi depresiasi under value. Oh iya, dan ini aku ada mau cek dulu sebentar. Aku baru sadar sesuatu setelah aku baru sadar sesuatu ya. Ini kan depresiasinya under value sebesar berapa dulu nih? Coba kita cek. 20.000 per masa manfaatnya. Nggak ada masa manfaat juga. Asumsi 5 tahun juga ya. Sama kayak yang ini asumsi 5 tahun. Ini lupa ini. Asumsi 5 tahun. Bagi 5 lah. Jadi depresiasi depresiasinya under value 4.000. Nah, aku baru kepikir sekarang sih. Ini kan yang under value depresiasi si anak. Kalau yang ini yang under value, yang over value depresiasi, ini kan yang beli siapa ini? Yang beli induk, si induk. Apakah ini tetap juga digolongkan upstream karena over value-nya itu di induk? Oke, bentar. Ini ada Nah, ini kok ya benar, ini harus dipastiin juga sebenarnya. Ya, apakah ya ini kan ini kan depresiasi over value sih di induknya kan? Karena kan si induk yang beli mengeluarkan uang. Apakah dia mau digolongkan upstream sedangkan depresiasi over value itu, aku cek di ini, pastiin dulu deh. Jangan-jangan kalau itu kebalik lagi. Nomor 4.
Bentar ya. Ini bukan sih yang, oh bukan ini, buku praktikum. Bahan ajar ya di. Tadi aku pastiin apakah dia tetap di ini. Kalau dia, apa sih yang kita apa tadi? Kalau ini kan udah pasti ya, udah pasti. Sorry, yang ini yang dipastiin apa namanya? Kalau yang upstream penjualan equipment, ini kan downstream. Penjualan hilir tanah enggak kan? Mana di equipment? Ini, oh bukan penjualan link ke pihak ketiga. Nah ini depreciable asset, ini kan downstream. Mana yang upstream? Downstream. Dan downstream semua. Nah ini, penjualan aset tetap di awal tahun, tapi yang upstream. Kalau cost method, dia ini. Oh ya ini. Ya, tetap diakui ya. Tetap diakui apa namanya? Over value. Ini kalau begini berarti dia istilahnya. Kalau kan ini over value kan, over value. Kalau ini under value. Under value. Bentar. Ya, penjualan aset tetap di awal tahun sih. Jadi di yang aku ininya si upstream ini. Jadi si upstream ini maksudnya yang over value dari akumulasi depresiasi induk. Nah, apakah dia tetap diakui di sini? Dia tetap diakui. Terus yang kedua, apakah dia mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi ini? Mana sih? Oh, yang metode equity biar kelihatan. Nah ini, bila perusahaan mencatat metode ekuitas, ini sama nggak ya 2.400? Kan 12.000 bagi 3. Tinggal 2009. Terus mana sih dia yang jelas? P menjual ke S. P menjual ke S. Bentar, mana sih? Ini. Untuk mencatat realisasi profit. Untuk mencatat realisasi profit, ada realisasi profit. Dia nggak dijelasin di sini apa namanya. Oke, ini berarti jadi ini dulu ya. Misalnya ini aku keep dulu nih. Aku keep yang ini. Kalau di jurnal udah pasti di jurnal ya. Kalau pertanyaannya yang overvalue depresiasi ini mau dia induk anak atau anak induk, jurnal tetap di jurnal. Yang tinggal pertanyaannya tuh yang ini. Si depresiasi 1.000 ini apakah dia
tetap upstream atau malah jadi downstream. Dia kan logikanya yang membeli kan si induk. Nih, si induk kan yang membeli. Berarti yang mengalami apa? Yang mengalami overvalue depresiasi si induk dong. 4.000. Ya kan gitu kan logikanya. Ya, apakah ini dia tetap upstream sama dengan pas penjualannya? Kalau penjualan kan upstream. Karena secara logika ini harusnya secara logika kan kayaknya ini harusnya jadi downstream malah. Ya kan? Tapi nanti dia aku cek lagi. Jadi yang ini aku cek lagi. Atau mungkin ada yang udah pernah dijelasin dosennya yang itu. Ya kalau dia jadi apa? Kalau yang ini kan, nah kalau ini bisa dipastiin sih dia jelas sih anak. Karena kan yang under value depresiasi kan si anak ya. Ya kan? Under value depresiasi kan si anak. Berarti jelas-jelas ini. Nah, ini juga mah. Ini apakah ini jadi upstream? Iya kan? Apakah ini jadi upstream? Padahal di atasnya downstream. Ya, aku udah nggak sempet cek sih yang tadi ini. Di buku juga nggak ada soalnya. Di buku nggak dijelasin dia. Ntar, cek lagi ya. Pilih perusahaan menggunakan metode Eko ini. Nah. Sebenarnya menentukan hubungan sebab akibat. Maksudnya itu disuruh jelasin ada nggak hubungan Oke. Oke ya. Kita cek. Atau aku cek di sini aja deh. Tapi ini bukan dosen punya sih. Ini yang di Basel. Si Tika yang punya. Kita cek ya kalau akibatnya gimana. Cek yang ini deh. Kita ikut asumsi sementara untuk sementara ya. Sebelum nanti aku pastiin ke dosen, kita sementara ikut asumsi di sini dulu deh. Di sini dulu dia, mana dia yang ini ada nggak ya equipment, dijual equipment? Nah, ini gain on sale of equipment downstream. Si 667 ini ya kan si 667 ini dia pas hitung income from S L64 si 667 itu dia nih si 662.7 ini dia tetap downstream. Jadi si ininya downstream, menjual peralatan ke S 5.000 downstream, sininya ikut downstream. Oh ya, berarti kita asumsi sementara ikut yang di situ dulu ya. Jadi asumsi sementara itu maksudku gini, asumsi sementara. Jadi kalau gain-nya ini, maksudnya kalau transaksinya ini upstream, maka depresiasinya juga ikut upstream. Nah itu maksudku. Ya sejalan. Berarti karena yang ini, coba lihat. Ini kan dia tadi yang menjual apa? Si induk ke anak, berarti downstream kan? Berarti si depresiasinya downstream juga. Nah, asumsi sementara kita ikut itu ya. Berarti kan kalau depresiasi under value, kembali ini. Under value depresiasi, dari kata-katanya aja berarti depresiasinya itu kekecilan. Ya kan, berarti ditambahin harusnya. Ya kan, berarti
depreciation expense pada akumulasi depresiasi apa namanya ini mesin. Nah, jangan langsung 4.000. Lihat juga dia tadi kita udah sampai 5 tadi, sorry. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi dia belinya 1 Desember ya. Berarti kan sebulan ya. Tahun itu kan sebulan ya. Berarti bagi 12. Ya kan masih sebulan kan? Oke. Kecil banget malah biarnya. Apa? Tapi karena dia ini downstream 333 ya downstream. Berarti kan apa namanya? Oh, kita ini dulu. Nah, ini dulu nih. Apa sih tadi namanya? Unrealized loss dari loss-nya dulu kan dieliminasi. Sale of machinery. Tadi dia downstream. Ya, sebesar berapa? Sebesar ini ya, kan di kredit berarti positif kan? Positif apa namanya 20.000. Nah, ini biar aku nggak balik-balik, ini di debit, berarti minus 333 yang biasanya. Oke. Ingat kalau dia downstream berarti semuanya si induk, si anak nggak dapat apa-apa, 0 downstream. Begitupun dengan dia under value depresiasi, ya kan? Dari machinery tadi. Downstream juga dia. Berarti si apa namanya 333 kan? Tadi kan minus kan? Nah, si induk dapat semua, si anak 0. Oke. Habis ya itu. Berarti nah, pada 2009 dia menjual tanah yang dibeli dari ini enggak hubungan. 2019 juga enggak ada hubungan ya. Oke. Nah, tapi jangan bukan cuma ini, ada lagi. Tapi yang ini sih sebenarnya. Ini nih. Nah, yang materi sebelum UTS, jurnal ya. Ini jangan sampai dilupa itu. Nah, penting juga itu. Dia jurnal eliminasinya ya. Eliminasinya itu ini kan negatif ya. Ini kan negatif maksudnya mengurangi amortisasi maksudnya. Berarti kan dia apa ini? Apa sih namanya? Menambah net income. Menambah net income berarti dia jurnalnya sebenarnya kan langsung ya sih. Sebenarnya kan langsung aja bisa begini kan. Sorry. Inventory pada ya aku belum pernah ini ya. Aku belum pernah nemu juga kalau yang amortisasi inventory apa ya dia kreditnya ini misalnya kalau ini COGS ya. Enggak kalau misalnya aku pakai ini aneh. Kalau pakai amor juga aneh. Berarti COGS berarti. Inventory pada COGS. Terus yang satunya tadi over value juga kan. Berarti akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Oke. Berapa sih dia? Kalau yang COGS itu terjual semua di 2018 kan? Nih. Nih ya. Nih. Ini gunanya tabel tadi nih. Ya kan? 25.000. Oke. Kalau yang ini dia 3.750 kan? Nih. Building. Si building. Nah, ini. Oke. Berarti ya itu masukin juga di tabel yang ini. Masukin di tabel yang ini.
apa namanya, dia namanya amortisasi dari apa namanya, excess value. Nah itu kan namanya. Kalau amortisasi excess value jelas semuanya dapat, ya kan? Dari sini aja bisa, sama kan nilainya, ya kan? Ini dapat 80%, ini dapat 20%, ya kan? Terus ada lagi nggak? Ada. Tentu ada, tapi nggak ada di soal ini. Jadi ini, kalau kalian ingat apa namanya itu? Kalau ada transaksi inventory, induk anak, nah itu kan ada tuh biasa. Nah, kalau transaksi inventory induk anak, dia apa namanya, masukin di tabel ini. Maksudnya masukin di tabel ini kan maksudnya mempengaruhi NCI dengan investmentnya kan. Seandainya dia upstream, kalau downstream cuma investment. Oke, tapi karena di soal ini aja. Oke, terus dia berarti totalnya itu namanya ini. Kenapa aku buat tabel ini? Nih, kenapa buat tabel ini? Karena ini aku pengalaman dari UTS, aku nggak buat tabel ini apa? Kacau. Ternyata tabel ini tuh berguna sekali berguna apalagi kalau 2 tahun berturut-turut dia soalnya. Nah, ini kan ditotalin ya semua. Lihat ya, totalin. Kok udah sampai di atas. Nih. Totalin ya. Total. Itu apa namanya? Itu namanya, kalau yang ini namanya income from S. Yang ini namanya income from S. Kalau yang ini namanya NCI expense. Nah, biar nih. Ya, jadi mereka berdua nih. Ini income from S, ini expense. Di soal kan ditanya. Nih. Di soal kan ditanya nih. Hitunglah income from investment dan NCI expense-nya. Oke, sudah. Dapatkan, sebenarnya sudah selesai mestinya yang pertanyaannya kan. Tapi kalau ditanya lagi, biasa ditanya lagi. Biasa ditanya gini. Hitunglah kenaikan atau penurunan saldo investment. Iya kan? Biasa kan ada terusan itu. Ya udah, kalau begitu berarti gini. Tambahin dividen. Nah, kan yang dibagiin dividen itu kan ini ya. 2018 kan dividen yang dibagiin kan 50.000 kan? Ya kan? Jadi ini harus dipisah ya. Jadi jangan digabung di atas ini ya. Ini dulu sendiri, hitung dulu income from S-nya dengan NCI expense, baru dividen di bawah 50.000. Karena kan dividen itu enggak mempengaruhi apa kan? Income from kan dia dividen. Nah, dia berarti kali 80% kali 20%. Oh, ini lupa. Dividen itu kan sifatnya mengurangi ya nggak? Jadi dividen itu sifatnya mengurangi saldo investment. Makanya kan begini. Berarti dia ini namanya kenaikan strap penurunan investment in S. Berarti inilah dia. Nah, inilah dia. Ini kalau NC-nya. Investment-nya atau NC. Jadi kan ini. Nah, ini yang pentingnya tuh yang ini. Kenapa penting itu? Karena kan biasa di soal itu ini ya. Kalau kalian metode cost enak. Ini ya nggak? Kalau metode cost kan nggak ada ini ya. Ini kan metode cost. Tapi kan kalau metode equity, siapa yang biasa pakai equity? Harus cari kan kenaikan penurunan investment in S-nya. Nah, carinya pakai gini. Dan satu lagi. Dia kan dibilang gini ya. Buatlah jurnal eliminasi dengan asumsi P menggunakan metode cost dan equity. Bedanya kan cuma di sini ya, metode cost dan equity. Yang pasti yang jurnal tadi ini, dia maksudnya nggak ngaruh apa-apa. Sama di metode cost dengan equity. Dari yang di atas ini. Nih.
Sampai di bawah ini. Dia yang ngaruh kan cuma di ini ya. Ya, ngaruhnya itu cuma di sini. Ini kasih ke bawah deh. Ke bawah. Ngaruhnya kan cuma ini ya. Kalau metode cost cuma ini kan dia. Dividen income pada apa? Aku lupa lagi. Investment Ines ya bukan? Enggak kok investment Dividen. Ines. Apa? Ada dividen. Oh iya pada dividen, astaga. Langsung ini kan dia, langsung 40.000 kan dia. Langsung 40.000. Ya kan? Ini kan kalau metode cost enak. Tapi kalau dia kalian pakai metode equity, kalau aku lihat kalau disuruh pilih sih mendingan metode cost sih lebih gampang. Tapi kalau seandainya wajib metode equity berarti kan harusnya income from S. Nah, income from S ambil dari sini. Yang 135 ini. Terus dia parnya apa sih tadi parnya ini dividen juga. Dividen ini. Nah, berarti inilah dia investment in S. Ya kan? Ini. Nah, jadi menurutku tabel ini tuh wajib dibuat sih menurutku. Karena dia mau metode cost dengan metode equity sebenarnya kepake. Kepakainya itu apalagi kalau di sini. Kalau ini ya, misal kalian, aku nggak mau buat tabel ini. Akan misal aku ini pakai metode cost. Kan metode cost nggak perlu cari income in S-nya kan? Nggak perlu cari ininya kan? Jadi berarti aku nggak perlu buat dong, ya kan? Logikanya kan gitu. Padahal sebenarnya harus. Kenapa? Karena kan ada jurnal ini, metode cost. NCI expense pada dividen pada NCI. Ini ya. Nah, NCI expense ini kalau kalian nggak muat tabel itu mau ambil dari mana? Masa mau bayangin coba yang ini kalian hitung manual satu-satu, apa enggak ini ribet? Mendingan dibuat tabel kan? Nah, gitu. Jadi ini NCI-nya kan yang ini. Nah, ini NCI-nya. Dividen ini. Berarti ini ya. Nah, jadi tabel ini mereka wajib dibuat. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi mungkin kalian, oh ini kenapa ya? Panjang banget ini, padahal belum masih 1 tahun panjang banget. Karena kalau kalian lihat, ini tuh aku udah masukin semuanya ya. Jadi land downstream, land upstream, equipment upstream, equipment downstream, equipment upstream, mesin downstream. Maksudnya dari 2 pertemuan itu aku udah tumpuk jadi 1 soal. Makanya kelihatan panjang sampai sini kan ya. Coba lihat. Banyak banget. Oke. Sekarang kita ke tahun berikutnya. Ini kan 2018, berarti ke 2019. 2019. Ya kan? Yang pasti net income pertama dulu, isi dulu net income. Dia kan patokannya ya. 2019 net income-nya 180.000. Oke. 180.000. Oke. Tayangnya aku minum. Tunggu aku mau tanya kalian. Kalian udah dapat ini belum? Metode regresi di statistika, disinggung nggak? Atau begini, kalian di statistika TM 9 sama 10 ada disinggung ini nggak? Variabel dependen dengan independen. Ada yang disinggung nggak? Aku ini, Mar. Belum masuk 10. Besok. Yang lain ada nggak? Apa ini jangan TM 11 ya yang ini? Aku nggak ada ya? Yang maksudnya nggak ada ya disinggung dependen variabel, independen variabel gitu? Kayak gitu. Kalau regresi nggak ada juga?
Kalau aku enggak sih. Enggak ya? Itu aku bilang. Berarti dia ini. Jadi dalam analisis regresi itu kan yang mempengaruhi sebuah variabel independen, segala di dependent variabel. Jadi kan ini, astaga. Dependent variabel kalau dependent variabel y di tabelnya ada sih dibilang ya, di tabelnya ada. Di tabel itu ya di tabel kan depend y berarti independennya harusnya ya sumbu x sumbu y. Sumbu y sumbu. Independennya itu y. Ya udah. Lanjut yang ini ya. Ini yang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut di 2019. Nah, 2019 itu tenang, 2019 itu harusnya udah lebih pendek. Nggak tahu sih, nggak lebih pendek juga sih. Karena ada jurnal taman. Oke, kita coba satu-satu deh. Kita jurnal ini dulu ya. Yang ini, biar pertama. Yang apa namanya ini? Amortisasi excess value. Amortisasi excess value, biar nggak kelupaan di akhir. Dia, ingat ya, jangan pakai yang nilai 2018. Kan ini, coba lihat di tabel awal. 2000 ini ya, amortisasi excess value. Kalau 2019 ini kan dia. Nah, beda nilainya. Nah ini, ya kan? Jadi ini dikali 8. Jadi ini aku sengaja di awal biar apa namanya? Biar nggak kelupaan sebentar. Karena 20%. Karena di soal ada. Oke, udah. Barulah kita lanjut yang ini. Kita mulai dari transaksi pertama yang tadi. Ini kan semuanya di 2018 kan tadi. Sekarang kita coba ya kalau dia 2019. Apa sih dia bilang? Jadi yang di P menjual tanah yang dibeli dari S. Berarti kalau dia menjual tanah yang dibeli dari S, berarti tanah apa sih yang dia jual? Tanah A. Bukan. Sorry, tanah B. Iya kan? Ini kan? Iya kan? P menjual tanah yang dibeli dari S. Tanah yang dibeli dari S itu yang ini kan? Tanah B kan? Ya kan? Awalnya kan S ke pihak ketiga. Itu kan urutannya. Berarti tanah B yang dijual. Kemudian tanah milik S yang dibeli dari P, longsor. Oh, berarti ini tanah A. Oke, berarti kejadiannya ada dua ya. Nah, tanah B dijual, ke pihak ketiga tanah A longsor. Oke. Gimana sih ke penyelesaiannya? Yang pasti yang ini dulu nih. Ini yang len A. Nah, ini yang len A. Ini kan eliminasinya di 2019. Eliminasinya di 2018 ini. Eliminasinya di 2018. Eliminasinya di 2019. Nah, ini aku kasih ke bawah ini deh. Jadi eliminasinya di 2019 ini. Yang pasti ini enggak ya, maksudnya ini udah enggak, jangan diulang. Karena, kalau dia jual berarti diulang. Mari kita lihat. Silen A. Bukan diulang, astaga diulang lagi. Dibalik, diakui. Silen A ini kejadiannya di 2019, apa silen A tadi sih? Kelupa tadi. Kan P menjual tanah ke S. 100.000.
Terus si tanah yang milik S ini, yang dibeli dari P, ini lane A ini, longsor dan tidak mempunyai nilai. Oh, dia longsor dan tidak mempunyai nilai. Berarti kan jurnalnya kan nanti gini ya. Berarti ingat, kalau dia dijual ke pihak ketiga, atau longsor sampai rusak, maksudnya sampai hancur. Hancur itu artinya nilainya nggak ada. Mungkin misal ini ya, kalau tanah itu hancur mungkin kayak misal kayak tsunami Aceh kan, hancur itu. Atau longsor parah itu. Hancur. Dia apa? Berarti gain atau loss yang tadi yang sebelumnya ditangguhkan maka bisa diakui. Iya kan? Itu kan. Nah, itu. Berarti kan tahun sebelumnya ini kan kita udah menangguhkan gain-nya kan? 2018. Karena dia longsor dan tidak mempunyai nilai, ya udah, gain-nya kita tangguhkan. Berarti gain 20.000, gain on sale of land 20.000. Tapi ingat, jangan kalian baliknya, jangan dibalik apa? Jangan dibalik lagi gini. Jangan dibalik ini. Oh, kok dibalik ini sedangkan land A-nya udah habis. Ya bukan dibalik gitu ya. Jadi dia mau metode cost atau metode dua-dua deh. Ini ke bawah. Jadi jangan dibalik, tapi dia bisa gini ya. Kalau dia downstream, berarti kan cuma ini ya, RE pada nih. Kalau downstream ya, kalau downstream metode cost. Tapi kalau ini ke bawah ini bagian. Ini ke bawah. Masa dihapus. Nah. Oke. Berarti ini apa? Apa namanya? Kalau dia metode cost, berarti kan langsung ya. Cost dan downstream ya. Langsung RE kan? Nah, ini kan. Kalau dia metode equity berarti ke dengan in S. Ya kan? Gimana kalau misalnya dia ada upstream? Kalau upstream berarti ya udah tinggal tambah NCI. Ya kan? NCI berarti dia persen, terus ini 16.000 berarti. Ya, seandainya dia ini apa ini berarti? Ini berarti equity dan metode equity dan upstream karena ada NCI. Ya kan? Kalau ini karena kita ini pakai metode equity aja ya. Atau biar ini deh. Loh. Biar kelihatan RE atau dia investment in S. Gitu ya. Kalau RE cost, investment in S dia equity. Gitu ya. Diakui. Terus mungkin terus yang ininya maksudnya kan kalau di buku kan ada jurnal longsornya. Lu jurnal longsornya itu di jurnal nggak? Ya jelas di jurnal. Cuma kan ini bukan di jurnal eliminasi kan. Kalau jurnal eliminasi nggak ada. Jadi kalau yang jurnal longsornya kan misalnya seandainya longsor nih. Jurnal yang longsornya itu. Kan dia berarti lane A-nya itu habis kan dia. Ya kan? Lane A-nya. Kok lane A? Ya, lane A habis berarti dia di kredit. Berarti di sini apa ini? Kita mengalami kerugian. Loss from longsor nggak tahu sih, aku lupa bahasa Inggrisnya apa. Ya itulah. Loss from longsor pada lane E. Senilai berapa? Senilai nilai lane E-nya. Seandainya disuruh jurnal ya. Nilai lane E-nya itu yang dibeli apa ini? 100.000 ya. Ini kan. Nah ini. Habiskan dia. Habiskan nilainya. Seandainya disuruh jurnal kan. Oke. Tapi karena nggak disuruh, udah nggak usah. Jurnal eliminasinya aja. Ini ya. Oke. Oke. Kemudian, nah ini kan supaya aku nggak balik-balik, aku selesain semuanya aja dulu ya. Ini selesai semuanya aja dulu, baru disalin ke si apa namanya tabel tadi. Sekarang, yang ini lagi. Si apa ini? Ini yang equipment.
Nah, ini equipment. Kita jurnal. Ini kan eliminasi di 2018. Ini berarti ini di bawahnya eliminasi di 2019. Gimana ceritanya? Eliminasi di 2019, yang pasti ini gain ini nggak diakui lagi. Ya, juga astaga, nggak diakui lagi, nggak dijurnal lagi. Karena gini, dia kan nggak jual ke pihak ketiga dengan apa? Dia nggak dijual dengan pihak ketiga dengan nggak rusak atau apa sebagai macam kan? Nggak hilang, nggak apa sebagai macam. Ya. Tapi si equipment ini tetap di apa? Ya, tiap tahun ya, tiap tahun itu si equipment tetap dikredit 20.000. Begini. Sebenarnya kan ini muncul, mungkin kan ini kan muncul pertanyaan kan gini ya. Ini kan equipment-nya itu kita udah habisin 20.000 di tahun berapa ini? 2018. Kok di 2019 dihabisin juga 20.000 lagi kan? Aku waktu pertama kali lihat kok kayak apa namanya muncul pertanyaan. Kok dua kali habisin kan? Yang ini tambah yang ini. Tapi ternyata kalau setelah mau dilihat lagi ternyata bukan gitu. Ya bukan gitu konsepnya. Ternyata ini kan 20.000 emang dihabisin ya. Jadi kalau ini 20.000 ini kan dihabisin ya tahun 2018. Tapi nanti di awal tahun 2019 awal 2019 dia itu nanti dibalik. Jadi dibalik nanti equipment-nya ini di apa namanya? Di debit 20.000 lagi. Jadi seolah-olah percuma kan? Ini udah dihabisin 20.000, dibalik 20.000. Nah ini pasangannya aku nggak tahu ya pasangannya baliknya. Yang pasti equipment-nya itu nanti yang 20.000 itu dipulihkan lagi di awal 2019. Makanya pas konsolidasi 2019 dibalik lagi. Tahun dia ada. Nah, beda dengan yang gain. Gain kan cuma di awal dengan di akhir kan. Kalau yang ini tiap tahun ada. Equipment di kredit. Nah, terus berarti kan pertanyaannya, terus pasangannya apa dong? Pasangannya kan udah bukan gain. Pasangannya apa? Pasangannya ya udah berarti kalau bukan gain itu kan berarti ini ya. Yang pasti akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi ini. Ini di jurnal lagi juga. Ini kan sama kayak equipment, ini juga di jurnal lagi tahun berikutnya. Karena lo kok di jurnal lagi? Ya, karena kan ini tuh nanti akumulasi depresiasi, nanti dibalik dia. Jadi dibalik lagi. Ini udah di debit, dibalik di kredit. Makanya di jurnal lagi ulang. 1.000 ya. Gitu. Jadi dia gini, sorry, ini enggak ini. Nah, gini ya. Jadi, ini masih ada. Nah, 19.000 itu kemana dia? Ya udah, karena dia kalau metode cost, berarti kan dia bisa gini kan, RE NCI. Kalau metode equity NS. Ya, begini kan ya. Nah, bedanya cuma di situ. Ya. Dan terus kenapa ada NCI? Ya karena upstream, ya, upstream dia. Ya udah, berarti gimana ini? Berarti kan dia dalam kurung 19.000 ya kan, kali dalam kurung 80 kok nggak usah dalam kurung, langsung 80%. Kalau yang ini berarti 19.000 dikali 20%. Ya pas kan? Ya. Jadi ya ingat yang equipment ini 20.000 di tahun berikutnya dikredit lagi sama 20.000. Cuma ini gitu ya. Kemudian jurnal eliminasi selanjutnya di 2019 yang ini. Nah, ini udah nggak perlu dikali apa ya.
nggak perlu dikali proporsi bulan, karena kan 2019 dia full ya. Full kan dari Januari. Oke, selesai ini. Eliminasi yang 2019. Kan nggak susah kan? Oke, sekarang yang lane B. Lane B. Jadi lane B itu apa dia? Ini kan eliminasi 2018. Coba ya. Lane B. Ya, eliminasi 2019 sama seperti sebelumnya. Dia si apa? Oh, nggak sama seperti sebelumnya loh. Sorry. Aku kira maksudnya gini. Seandainya lane B di 2019 tidak terjadi apa-apa. Maksudnya nggak longsor, nggak dijual ke pihak ketiga, nggak diapa-apain. Nah, itu yang aku maksud sama sebelumnya itu maksudnya ini. Lane B-nya sama tetap di debit. Nah, ini berarti tinggal apa nih? Ya NCI pada NCI investment. Gini aja kan? Seandainya lane B di 2019 tidak terjadi apa-apa. Ya kan? Seandainya tidak terjadi apapun kan gini kan? Ya. Persen kali. Jadi lane B-nya tetap ini. Tapi karena di 2019 terjadi sesuatu, nah ini apa nih yang terjadi di 2019? Lane B itu yang ini kan? Dia menjual ke pihak ketiga seharga 100.000 kan? Iya kan? Si P menjual tanah yang dibeli dari S. Ya udah, berarti dia ada dong. Nggak boleh lagi. Ya, berarti karena udah dijual, si loss-nya ini udah boleh kita akuin. Nah, jadi kita mengakuin loss-nya. Terus, mungkin kalian berpikir gini, loh, tapi kan itu dia jual untung, ya kan? Coba lihat, jurnal penjualannya kan begini dia, cash, ini yang jurnal penjualan ke pihak ketiga kan, 100.000, lane B, tadi dia beli berapa? 80.000 kan ini, dia beli 80.000 kan, nah, ini kan gain, dia kan ada gain ini, 20.000, ya kan? Nih, ya, dijual pihak ketiga 100.000 kan. Kenapa di sini tetap loss-nya tetap ditangguhkan? Ya tetap. Maksudnya mau dia, kalau kalian baca di buku kan itu dia bilang, mau dia dijual, maksudnya mau dia dijual untung atau rugi ke pihak ketiga, tetap si loss atau gain dari transaksi anak induk yang pertama itu, tetap dia diakuin kan karena udah terjual. Berarti pengakuannya pada ini kan upstream ya. Berarti NCI pada INS. Senilai 10.000, nilai ini kali 80%. Ya. Untuk silen. Terus untuk yang terakhir yang mesin ini, udah ya. Ini udah pasti semua udah tahu kan? Ya kan, eliminasi yang pasti apa? Dia pasti kenapa? Lihat bentar yang tadi. Oh. Apa nggak kebalik tah? Kenapa? Nggak kebalik maksudnya? Loss-nya di sini. Enggak. Yang 8.000, 2.000. Oh iya, sorry, benar. Ini harusnya NC-nya nih. Ya benar. Makasih Chan. Ya. Terus dia kalau ini udah jelas ya, karena nggak terjadi apa-apa, jelaskan mesinnya itu pasti diulang lagi 20.000. Nah ini eliminasi 2018. Nah, 2018 ini eliminasi. Oh jangan di situ, kelihatan ini di bawahnya aja deh.
Nah, ini. Oh, ini lain yang di bawah ini. Nah, ini eliminasi 2019 ya. Yang pasti mesinnya itu tetap ini kan, diulang lagi kan, diulang 20.000. Tapi udah nggak boleh loss, sebenarnya nggak boleh loss karena kan nggak kejadian apa-apa kan. Jadi loss-nya tetap ditangguhkan. Berarti dia apa dong? NCI pada investment. Senilai berapa? Senilai. Oh, ini downstream. Nah, ini penting untuk aku sempat ini. Kalau downstream nggak ada NCI ya, langsung. Jadi nggak ada namanya. Nah, ini ya. Terus si depreciation expense-nya juga apa juga tetap diakui juga di jurnal juga yang tadi. Ya kan? Nilainya 4.000 tapi. Ya kan itu kan 333 karena cuma 1 bulan. Nah, itu sama. Sama ya. Oke, ini. Terus ada lagi, astaga aku lupa. Sorry, ini salah. Aku lupa. Ini yang akumulasi depresiasi tahun lalu, akumulasinya dicatat juga, tetap dicatat. 333. Nah, ini barulah dia. Ini kan dia. Oke. Gini. Terus, misal ini kan 2019 ya. Ini aku tes lagi nih. Terus kita ke 2020. Nah, jadi anggaplah 3 tahun. Sebenarnya aku belum cek soal UAS ya, apakah 3 tahun atau enggak, tapi seandainya 3 tahun. 2020. Dan tidak terjadi apa-apa juga. Maksudnya enggak si mesin ini masih dia gunakan. Jadi atau istilahnya bukan tidak terjadi apa-apa. Mesin masih dipakai, ya kan? Masih dipakai. Jurnalnya apa? Sama kan mesin tetap 20.000, jadi yang mesin 20.000 ini terus dia di debit 20.000, ya kan? Nah, cuman akumulasinya ini, nah ini akumulasi itu dari yang ini awalnya kan 333 kan, tambah dengan yang 4.000 tahun lalu. Nah, jadi jadinya 4.300. Jadi angkanya udah beda kan? Kalau ini kan dia cuma diambil dari tahun lalu, cuma ini kan 333 kan. Nah, kalau ini kan udah 333 dengan 4.000. Hanya 433. Berarti investment INS-nya nilai ini kurang. Ya, Mas, jadi yang si akumulasi ini sifatnya siap akumulasi sifatnya. Tambah terus. Terus ini depreciation expense pada akumulasi depresiasi senilai 4.000. Dan kan tinggal masukin ke sini ya. Kalau masukin ke sini kan karena maksudnya biar apa istilahnya menghemat waktu, itu nanti aku udah nggak lanjut lah. Maksudnya kan udah ada contoh kan cara masukinnya gimana. Pokoknya ingat ya, cara masukinnya tuh gini. Ingat kalau dia dikredit, berarti dia sifatnya apa? Positif. Kalau dia di debit, sifatnya apa? Sifatnya negatif. Kalau dia upstream NCI terpengaruh. Kalau dia downstream NCI-nya 0. NCI-nya dikasih 0. Ya kan? NCI-nya 0. Karena kan downstream nggak ada. Sama kayak ini. Mana downstream? Nih. Downstream. NCI-nya kan 0 kan? Semuanya ke induk. Dan apalagi ya? Oh, yang diisi di sini ingat, yang diisi ini tuh cuma akun yang berhubungan dengan net income ya. Jadi jangan kalian isi yang ini misal nih. Misal, oh ini si NCI sama investment. Sorry. NCI sama investment ini bukan. Itu kan bukan akun apa ya? Bukan akun laba rugi kan. Nah, jadi yang diisi mana nih? Kalau misalnya 2019, berarti cuma ini kan? Nih. Ini kan? Nih.
Tanda-tanda merah. Terus mana lagi? Kalau yang ini, kalau yang di atasnya ini 2019 yang ini, yang diisi mana? Ini kan, yang berhubungan sama apa namanya, net income. Terus di bawahnya coba. Yang berhubungan sama net income mana? Nah, ini eliminasi 2019. Yang berhubungan sama net income ini kan? Oh, berarti ini enggak. Si NCI sama ini enggak. Ini enggak. Nah, lihat di Basol, ini aku sebenarnya tabel ini aku lihat dari Basol sih. Sebenarnya yang di Basol atau Baso itu. Yang dikunci Baso mereka kan pakai ini dan ternyata emang maksudnya sepertinya lebih enak pakai ini, lebih tertata. Gitu aja ya. Nanti aku lengkapi deh. Aku lengkapi sisanya. Soalnya ini udah terlalu lama kalau mau. Udah jam berapa dia? Udah jam. Udah, kalian itu berarti kalian udah jam 9. Oke. Untuk yang ini terus ada pertanyaan nggak atau apa, silakan tanya aja. Maksudnya gini, mumpung maksudnya ya kalau misalnya aku bisa jawab, aku jawab. Kalau misalnya aku kurang yakin, aku keep dulu kan. Aku keep dulu, nanti aku tanya ke dosen. Oke. Ada nggak pertanyaannya? Atau maksudnya ada yang mau diulang atau apa, silakan. Berapa sih? 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan, nggak usah takut. Ini kan kita juga cuma 9 orang kok. Nggak banyak. Ini banyak, tanya aja. Gimana? Ini nggak ada nih. Kayaknya nggak ada tuh. Nggak ada ya. Oke. Nanti kalau misalnya apa di chat aja sih. Kalau misalnya ada itu. Ini eliminasi 2019. Eliminasi 2019. Oh, aku baru ingat. Ahmad. Nah, apa? Tadi pas AKL kok dosenku bilang kayak gini ya. Aku nggak ngerti maksudnya. Semisal dia ini transaksi ini tanah gitu. Jangan tanah deh. Depreciable asset. Terus dia jualnya tengah tahun. Ya kan? Terus kok aku nggak ngerti, dosenku bilang nggak usah ngemunculin jurnal accumulated depreciation-nya. Kok bisa? Nggak usah munculin jurnal Accumulated. Apa emang nggak muncul toh? Tunggu, kalau di tengah tahun dia nggak mau munculin akumulasi depresiasinya. Itu emang benar kata-katanya didengar kayak gitu. Aku sebenarnya aku kayak gitu. Gimana ya? Soalnya kan kami kan kemarin bahas juga yang di workbook lagi. Yang di buku Bu Iin ya, ada yang soal satu kan. Coba lihat di buku Bu Iin. Mana nih buku Bu Iin? Ini. Dia kan ada dijual di tengah tahun. Mana sih dijual tengah tahun? Kok kenapa? Namanya kalau dosenmu dia penjelasannya kenapa nggak di jurnal? Singkat banget jawabannya, sampai aku nggak berani tanya lagi. Kenapa nggak muncul? Karena kan accumulatednya nggak muncul di tengah tahun. Jadi apa yang mau di jurnal? Nah, aku no comment. Tunggu. Accumulatednya nggak muncul kalau di tengah tahun. Maksudnya gimana sih? Ini yang dijual di tengah tahun itu transaksi induk anaknya atau ke pihak ketiga, transaksi induk anaknya? Salah maksudnya. Jadi mereka transaksi induk anak kan tahun sebelumnya. Nah, terus di tahun berikutnya dijual ke pihak ketiga tapi tengah tahun. Oh iya. Ya, dijual ke pihak ketiga tapi tengah tahun kan?
Oh ya, sebenarnya itu ya itu pas kita belum bahas kan di sini. Coba ya. Oh, oke. Seandainya dijual ke pihak ketiga tengah tahun, ya di sini emang belum dibahas karena kan di sini equipment tadi nggak dijual ke pihak ketiga kan. Ini kan. Seandainya dijual ke pihak ketiga, maksudnya yang akumulasi depresiasi yang ininya kan. Ininya nggak perlu diakui kan yang ini. Ininya. Nggak perlu diakui, tunggu bentar. Nggak perlu diakui karena ya sebenarnya agak masuk sih. Kan nggak perlu diakui kenapa? Ya karena di akhir tahun dia nggak di jurnal itu, dia kan udah jual. Ya logikanya kan kalau mungkin kalau aku nangkapnya juga dosenmu kayak bilang dia udah jual tengah tahun, terus di akhir tahun ngapain kamu balik sedangkan barangnya udah nggak ada. Itu. Ya ngapain kamu sesuaiin akumulasi depresiasi sedangkan barangnya itu udah nggak ada. Itu kalau nggak mungkin nangkap dosenmu kayak ya aku nangkap maksudnya dosenmu sih gitu. Cuman yang jelas ini juga nggak ada. Kalau ini ya dia seandainya yang di Cantika tadi dijual tengah tahun, equipment ini nggak boleh gini. Berarti ininya apa? Ininya kan jadinya ini kan dia mengakui apa namanya gain yang di awal. Nah diakui lah dia. Ini ya seandainya dia dijual nih. Seandainya dia dijual. Berarti kalau dia dijual itu berarti nanti dosenmu tuh jurnalnya cuma ini. Cuma yang ini berarti. Terus kalau dia jual di tengah tahun gitu, gain yang diakui, gain awal atau yang sudah yang sisa yang ditangguhkan. Nah, itu kan ini. Yang ini kayak gini. Mana sih yang dijual ke pihak ketiga tadi? Tapi sebenarnya entah ya. Mana ini coba lihat. Itu logikanya sama kayak ini. Yang lane B. Coba ya, yang lane B itu yang ini. Yang lane B. Ya, yang lane B kan yang ini. Yang lane B berarti coba lihat. Si P belinya 80.000, ya kan? Ini kan si P beli 80.000. Terus si P jual ke pihak ketiga 100.000. Berarti si P untung berapa? 20.000 ya nggak? Ya. 20.000 kan? Nah, ini sama kayak pertanyaanmu tadi. Pertanyaan coba lihat, yang di jurnal di sini apakah gain 20.000 atau apa? Tetap loss yang di awal yang diakui. Yang di awal ya. Jadi berarti kesimpulannya untuk pertanyaanmu, yang dieliminasi apa? Ya yang ditangguhkan tadi. Ya kan? Jadi ini kan sebenarnya kan jurnalnya, ini kan sebenarnya dia kan gini kan, kalau jurnal aslinya kan, dia cash 100.000, terus land 80.000. Nah ini kan land 80.000 yang dia beli tadi. Mana dia? Nah ini kan dia belinya induknya beli tadi 80.000 kan. Nah berarti kan dia gain kan harusnya gain 20.000. Nah tapi yang dieliminasi ini kan eliminasinya. Yang dieliminasi yang mana? Tetap yang loss yang ditangguhkan di awal. Jadi bukan yang gain ini ya. Gain ini maksudnya ngapain mau dieliminasi lagi sedangkan ini udah terjual. Ini tuh yang 20.000 ini kalau istilahnya ya aku bilang sah. Ini nggak perlu diapa-apain lagi, udah sah dia. Ke pihak ketiga kan dia, ya nggak? Iya. Ya kan, jadi logikanya itu dia udah ke pihak ketiga udah sah, nggak perlu dieliminasi dan disesuaikan lagi. Nah ini ya. Chan berarti yang apa? Patokan yang ditangguhkan di awal untuk yang eliminasinya ya. Ya. Aku ada mau nanya lagi tapi nanti aja. Berapa sekarang aja? Oh, dikit kok. Terus ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada lagi yang mau nanya? Mana ya? Ini nanti aku rapiin mungkin ya ini istilahnya. Oh ini tenang, ini aku ada apa kok? Nanti ini kan di record ya Sen. Nanti record sama ininya, record sama Excelnya ini aku kasih di file. Nanti kalian bisa lihat lagi. Gitu.
Kalau nggak ada pertanyaan, udah berarti udah bisa diakhiri. Ya. Ya sebenarnya kan kadang pertanyaan itu kan muncul di ini ya. Pertanyaan apa namanya? Pertanyaan itu kan muncul kadang kalau buat soal. Aku juga biasa muncul pertanyaan kalau buat soal. Buat soal, oh ini bingung. Oke. Ya. Thank you ya, Mar.